Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Danixian TV. Kali ini kita mau menjelaskan pengalaman mengenai pencairan dana BPUM yang untuk usaha mikro sebesar 2.400.000. Saya bersama dengan anak saya sedikit santai saja. Ya, ini bukan bagian dari profesi saya untuk menjelaskan sebenarnya, tapi karena kita juga punya tanggung jawab terhadap banyak masyarakat nih yang kasihan lah ya untuk ingin mencairkan, tetapi mereka saat ini mengalami banyak kesulitan. Ya, seperti apa kesulitannya dan apa yang diperlukan sebelum kita datang ke bank dan mencairkannya. Ketika Anda pertama kali mendapatkan SMS selamat nomor NIK sekian atas nama Anu, bahwa Anda adalah terdaftar sebagai penerima BPUM. Nah, alhamdulillah kita sudah gembira, sudah senang. Tapi jangan buru-buru ke bank dulu, jangan buru-buru ikut antri dengan yang lain. Yang pertama yang harus dilakukan sebelum kita ke bank adalah cek nomor NIK KTP Anda, apakah sudah ada di database bank tersebut atau belum. Ya, diantaranya kalau melalui Bank BRI ya harus dicek dulu melalui e-form BRI. Oke. Jadi ini kita harus dicek dulu kalau NIK Anda sudah ada di situ, baru bisa ke bank. Jangan buru-buru langsung ke bank ya. Soalnya ini pengalamannya banyak yang seperti itu, ngantri dari subuh sampai sore. Ketika saya temui di sana ternyata ketika dicek NIK mereka, ternyata mereka belum ada namanya di database bank tersebut. Jadi Bapak Ibu kasihan sudah nunggu lama-lama. Jadi harusnya dicek dulu ya NIK-nya di bank terkait, di form IBRI, e-form BRI ya kalau dari Bank BRI. Lalu kemudian yang kedua, apa yang kedua yang perlu disiapkan? Mengenai tadi ada pertanyaan di YouTube juga komennya. Saya kan udah isi formulir, lalu saya juga sudah dicetakkan buku tabungannya, tapi kok belum cair juga. Malah kartunya juga di disable ATM-nya. Ini bagaimana? Ini juga adalah pengalaman yang sudah kita lalui. Nah, kita juga sempat bingung ya, karena di beberapa unit bank, di beberapa unit cabang, khususnya BRI ya, di beberapa unit cabang itu langsung pada hari itu juga dicairkan. Ada yang bentuknya cash, ada yang pakai buku tabungan dan ATM gitu. Loh, kok punya saya belum cair-cair, bagaimana caranya? Padahal sudah dicetakkan buku tabungannya. Nah, beberapa petugas bank juga mengatakan ini datanya akan kita input ya, kami akan proses dulu, tunggu lognya akan kita buka katanya selama ya kurang lebih kurang dari 3 hari. Tapi kan masyarakat udah nggak sabar gitu ya, pengen segera pada saat itu juga. Nah, ini kejadiannya seperti itu. Jadi kalau untuk Anda yang sudah pernah mendapatkan, sudah mengisi formulir, sudah dicetakkan buku tabungannya, sudah diperlihatkan, dana sudah masuk, tapi kok duitnya belum ada, bagaimana ya? Kasihan ya? Kasihan. Ini Zahra sebenarnya dia punya channel juga nih. Kasihan. Ya, ATM-nya juga bolak-balik ke ATM. Pas dicek, kosong juga dananya. Nah, ini juga sebenarnya kasihan ya, betul sekali. Karena di beberapa unit itu langsung pada hari itu juga cair, dikasih uang cash juga gitu ya. Nih, untuk Anda yang mengalami hal seperti itu, saya sarankan Anda bisa langsung datang lagi ke Bank BRI-nya. Tanya dulu deh ke security-nya ya. Minta tolong, karena mereka juga kita sama-sama menghargai. Security juga pekerjaannya sangat melelahkan karena harus standby kadang dari malam, dari subuh, tengah malam juga udah banyak yang datang mungkin ya di beberapa daerah. Jadi yang pertama kita datang aja dulu ke security, jelaskan kepada mereka bahwa saya sudah mendapatkan buku tabungan, sudah di print, sudah dapat buku ATM, tapi dananya belum ada. Itu disebut oleh pihak bank sebagai blokir ya, blokirannya belum dibuka. Nah, nanti
Mudah-mudahan Pak Security ataupun juga petugasnya bisa membantu Anda dengan cepat. Jadi sebelum Anda ikut antrian lagi untuk penerima BPUM, sebaiknya tanyakan dulu ya. Tanya-tanya aja dulu ke security-nya ya. Mungkin bisa dibantu. Jadi itu nanti security ataupun petugas banknya akan membantu Anda untuk dicek apakah blokir lockingnya ini dari pihak kementeriannya apa perbankannya, udah gitu ya. Itu nanti dicek. Kalau misalnya itu cuma blocking perbankan khususnya BRI, ya pada saat itu juga kalau memang tidak ada yang menghalangi untuk membuka blocking, ya blockingnya akan dibuka begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah saya sarankan Anda juga bilang bahwa karena biasanya ATM-nya juga turut di disable ya, atau ATM-nya tidak difungsikan, Anda harus menghubungi CS terdekat begitu ya. Iya, sebentar. Nah, itu juga Anda harus ceritakan bahwa ATM-nya juga tidak bisa. Biar nanti sekalian dibuka ATM-nya. Biar di-enablekan kembali. Karena setelah itu, kalau blockingnya sudah dibuka, blocking perbankan, itu macam-macam blocking juga ya. Mungkin ada yang dari kementeriannya, UMKM yang blocking, ada yang dari perbankan. Ada mungkin ada beberapa orang juga yang yang punya masalah perbankan, misalnya pinjaman dan lain sebagainya, itu pun turut di blokir. Nah, jadi untuk Anda yang sudah isi formulir, harap hubungi petugasnya dulu ya, ke security, minta tolong dicekin biar Anda nggak capek lagi gitu loh. Mudah-mudahan bisa ikut membantu biar bisa melewati antrian yang sangat panjang. Kemudian buat yang belum nerima, belum pernah antri, belum mengisi formulir, harus bagaimana? Kembali lagi ke langkah yang pertama itu ya. Kalau misalnya apalagi yang belum menerima SMS sama sekali ya. Sebenarnya ada yang SMS itu bisa saja terkirim, bisa saja tidak. Tapi kalau menurut saya, Anda lebih baik dibandingkan hanya dengan mengandalkan SMS, itu lebih baik kita mengeceknya secara langsung ke e-formnya bank tersebut, e-form BRI misalnya. Silahkan masukkan nik Anda di sana dan cek apakah sudah terdaftar di database bank tersebut atau belum. Kalau misalnya belum, ya jangan dulu ke bank gitu ya, karena kasihan ngantri lama-lama seharian. Ini bisa berhari-hari ngurus beginian ya. Minimal mungkin 2 hari kalau yang ini. Kadang-kadang hari pertama nggak kebagian antrian, datang lagi hari kedua kebagian antrian, tapi ternyata sampai sore. Hari ketiga ada yang belum dapat juga, uangnya belum keluar ya. Kondisinya seperti itu di beberapa daerah atau di beberapa cabang, karena cara kerja tiap cabang bank itu mungkin berbeda ya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa ada yang bisa terima hari itu cash cair langsung, ada yang belum gitu. Ada yang dicairkan lewat teller, lewat buku tabungan, ada juga yang bisa dicairkan lewat ATM gitu. Buat yang belum dapat bagaimana? Nah, ini kan pengajuan masih berlaku sampai akhir November ya. Buat Anda yang usaha mikro yang ingin mengajukan bantuan Banpres Presiden untuk UMKM itu bisa mengajukannya ke beberapa lembaga sebenarnya, utamanya ke Dinas Koperasi di tingkat kabupaten. Sebenarnya lembaga lain juga bisa ya ikut turut. Mungkin ini belum tersosialisasi ya, karena di beberapa daerah sekarang sudah ada perbankan juga yang turut ikut membantu pengajuan BPUM tersebut. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin bisa cari-cari info lagi karena saya belum lihat lagi infonya. Tapi yang jelas pengajuan BPUM ini masih berlangsung hingga akhir November ya, 30 November 2020. Jadi masih ada kesempatan. Bagaimana situasi sekarang di desa-desa di beberapa daerah dan tempat tertentu ini setelah adanya pencairan ini?
hampir 2 minggu lebih ini ya, mereka banyak yang mengajukan untuk juga mendapatkan bantuan. Di antaranya melalui desa ini. Sekarang ini desa nih lagi rame banget yang bikin yang namanya kartu, apa namanya, bukan kartu, SKU ya, surat keterangan usaha. Nah, kemudian saya update, ini kan awalnya di beberapa daerah mungkin menyatakan bahwa pengajuan tersebut bisa diajukan ke Dinas Koperasi Kabupaten setempat. Langsung bisa, itu bisa. Tapi masalah timbul ketika sudah banyak orang mengajukan dan orang-orang petugas di Dinas Koperasi ini tidak sanggup untuk menanganinya. Maka di beberapa daerah, entah mungkin di daerah Anda sudah berlaku atau enggak, tapi di beberapa daerah seperti misalnya Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ya, per tanggal 3 November 2020 itu sudah diberlakukan yang namanya tidak menerima langsung ya untuk pengajuan BPUM itu di Dinas Koperasi Kabupaten Pandeglang, tetapi di situ diperintahkan bahwa pengajuan itu bisa dilakukan dan dikolektif oleh kecamatan di mana tempat domisili Anda tinggal gitu. Karena ya logikanya begini, ketika ada ribuan data masuk ya, para petugas di dinas juga tentunya kesulitan ya, karena itu harus diketik ulang ya. Dan juga disarankan oleh petugas dinas yang tadi saya temui bahwa disarankan sebaiknya memang data tersebut sudah berupa format digital, sudah diketik gitu ya. Mungkin akan lebih baik dari tingkat desa ya. Jadi orang ketika mengajukan SKU, mereka buat SKU-nya sekaligus juga pengajuannya itu harusnya langsung diketik di sana. Kan apa yang perlu diketik ya itu tadi, identitas calon penerima, lalu kemudian juga ada usahanya apa, di mana, lalu kemudian ada nomor handphone, itu yang harus diketik kan. Karena tugas dinas koperasi sendiri memang keterbatasannya di situ, karena pengerjaannya kan kalau banyak ya sulit juga, repot gitu. Jadi lebih baik dari tingkat desa lalu kemudian menuju ke kecamatan masing-masing, baru setelah itu setelah dikolektif diajukan ke Dinas Koperasi Kabupaten ya. Bagaimana kalau yang belum dapat juga ya, silahkan diajukan ya kayak gitu. Dan menurut saya mudah-mudahan ini semua membantu, ini sangat membantu ya para pengusaha kecil, para pengusaha mikro untuk memperoleh kembali modalnya dan mulai kembali menjalankan usahanya ya, karena saat ini lagi kesulitan karena corona ya. Ini sekolah juga tutup di mana-mana, pedagang juga nggak bisa dagang ya, kasihan. Kalau menurut Azahra sendiri harus seperti apa nih saat kita sedang corona? Apakah kita harus menjaga? Pakai masker. Harus pakai masker, itu yang pertama. Cuci tangan. Cuci tangan, terus apa lagi? Kalau udah kuat, cuci tangan. Jaga jarak juga satu lagi. Jaga jarak. Kan ada nyanyiannya juga ya? Iya. Gimana nyanyinya? Nggak tahu. Ingat-ingat pesan ibu itu apa? Gimana nyanyi? Ingat pesan ibumu. Ingat. Padi itu kan sering nyanyi. Ingat pesan ibu, Pakai pakai maskermu, maskermu. cuci tangan pakai sabun, Jangan lupa jaga jarak. Oke, yang penting itu semoga usaha Anda sukses kembali pulih ya di saat pandemi COVID-19 ini. Dan yang terpenting adalah kita bisa memanfaatkan potensi apapun yang ada di sekitar kita ya. Jadi jangan hanya mengharapkan bantuan, tetapi kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Misalnya kita juga bisa beralih ke potensi lain selain perdagangan, mungkin ada juga pertanian, perikanan dan lain-lain ya. Untuk yang mau usaha sekarang sebenarnya udah zaman online digital ya.
Dan ini juga itu bisa dilihat juga sebagai sebuah potensi. Misalnya Anda bisa buka usaha wifi hotspot di rumah untuk bisa digunakan oleh warga masyarakat sekitar, oke? Ataupun yang lain-lain. Ya, karena anak-anak seperti ini juga kesulitan karena mereka tidak sekolah. Mereka harus di rumah terus, belajar di rumah. Ini juga buat guru-guru yang kalau memang di sana memungkinkan bagi Anda untuk bisa memberikan pelajaran di rumah siswa-siswi, ya akan lebih baik juga ya, tawarkan saja jasanya untuk belajar privat di rumah ataupun kelompok kecil lah 5 orang seperti itu. Saya rasa orang tua juga akan sangat terbantu ya. Kayak Teteh belajar di rumahnya siapa tuh temen ya, tapi cuma terbatas gitu. Ya demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, Tekan loncengnya. bunyikan loncengnya, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis saja di komennya. Kalau video ini memang bisa membantu Anda ataupun yang lain yang lagi kesulitan ingin mencairkan BPUM seperti apa, boleh di-share ya ke mereka via Facebook, via WhatsApp, via grup. Ya, dukung channel ini dengan subscribe. Oke, jangan lupa guys, bunyikan loncengnya. Tadi udah ya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is that? I love you. Bye.